成果、お前もやってみろよ。力を求め強者になるのは土の毛として呼び出した凛の塊にカドの層鬼火の術。青いファイアボール無炎症。 Yo, halo Wibers semua. Berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Birunima. Spesial buat para Wibers. Kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Saikyo on Myoji no Isekai Tenseiki bagian pertama. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By the name Iyokoso. Di awal cerita, pada suatu malam terjadi penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok makhluk mengerikan. Seorang pengusir setan berjuang sendirian melawannya. Tapi meskipun sendirian, dia mampu untuk mengalahkan semua musuhnya. Namun, di malam setelah pertarungan itu, dia kehilangan semua yang telah diperjuangkannya. Setelah itu, dia mencoba mantra rahasia yang dapat membawanya pindah ke dunia lain. Singkat cerita, di kehidupan selanjutnya, dia terlahir sebagai putra ketiga bernama Seika. Keluarga tersebut merupakan keturunan dari keluarga bangsawan yang memiliki keahlian dalam bidang sihir. Berbeda dengan saudara angkatnya, Seika sama sekali tidak punya energi sihir karena dia lahir dari ibu yang berbeda. Hal itu membuat dia sering dijahili dan dipermainkan oleh kakaknya. Meskipun tidak memiliki energi sihir, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan roh. Tentu saja hal itu sangat cocok bagi Seika karena dulunya dia adalah mantan pengusir setan yang paling hebat. Dengan kekuatan itu, Seika dapat memanggil ayakasi hewan hanya dengan dedaunan dan mengendalikannya untuk menghindari penindasan dari kakaknya. Beberapa waktu kemudian, kini Seika sudah berusia 7 tahun. Tapi karena dia anak dari wanita simpanan, maka tidak ada yang merayakan ulang tahunnya. Dan dia selalu diabaikan. Sehingga dia punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu seperti membuat jimat. Saudaranya yang bernama Grey sangat percaya diri dengan kekuatan sihir miliknya. Karena itu, dia mengejek Seika yang tidak punya energi sihir sama sekali. Hari itu juga, Grey dan Luffy akan menunjukkan kekuatan sihirnya di depan sang ayah. Karena penasaran, Seika meminta kepada ayahnya untuk melihat mereka latihan. Ternyata, kedua saudaranya itu dapat mengendalikan sihir dengan sangat baik. Kemudian, Grey menantang Seika untuk mencoba kekuatannya. Melihat kesombongan saudaranya, dengan senang hati, Seika menerima tantangan tersebut dan menunjukkan kebolehannya. Seika, お前もやってみろよ。力を求め強者になるのは土の毛として呼び出した凛の塊にカドの層鬼火の術。青いファイアボール無炎症。 Setelah itu, Seika bilang kepada ayahnya kalau dia juga ingin belajar sihir. Tetapi permintaan itu ditolak oleh sang ayah karena Seika tidak memiliki energi sihir sama sekali. Namun sebagai gantinya, Seika akan diberi guru privat seperti kakaknya. Beberapa waktu kemudian, saat Seika berusia 11 tahun, dia mencoba memanggil ayakasi yang dulu pernah dijinakan olehnya. Namun, karena pengaruh kekuatan roh, ayakasi yang dipanggil Seika terwujud menjadi anak-anak seusia dengannya. Di luar ruangan, Seika melihat Grey memarahi budak milik ayahnya yang bernama Yiva. Mengetahui hal itu, Seika menolong Yiva dan membelanya agar tidak disakiti oleh Grey. Kemudian, Yiva menunjukkan monster kecil yang sedang terluka. Diam-diam, dengan kekuatan roh miliknya, Seika memulihkan monster itu. Melihat itu, Yiva beranggapan Seika memiliki sihir penyembuhan.
Menurut Yifa, Seika adalah orang yang sangat hebat dan sangat mengagumkan. Seika juga mengetahui kalau Yifa itu istimewa karena dia bisa melihat roh binatang dan yang lain, sedangkan Seika hanya bisa melihat roh miliknya saja. Setelah itu Yifa mengaku bahwa dia bisa berinteraksi dengan roh alam. Kemampuannya tersebut tidak dimiliki oleh Seika di kehidupan sebelumnya. Seika pun bertanya apakah Yifa memiliki minat untuk menggunakan sihir. Dengan senang hati, Seika akan mengajarkannya menggunakan sihir, meskipun dia tidak memiliki energi sihir sama sekali. 魔法が使えるようになりたくない？何？私には魔法が使えるほど魔力はないよ。じゃあこいつを消してみようか。もう消えて！仲間にするには十分だ。 Sejak saat itu, mereka sering berlatih bersama. Hingga tidak terasa, mereka sudah melalui 1 tahun lamanya. Tepat di usianya yang ke-12 tahun, ada seekor monster yang mencoba menyerang kastil mereka. Di saat yang lain pada kabur, Seika bergegas pergi keluar untuk menghadapinya. Setelah menyenangkan monster itu, semua orang mengaguminya karena mengalahkan monster itu dengan sekali serangan. Berkat kemenangan melawan monster itu, mereka mengadakan makan malam bersama. Ayahnya mengatakan bahwa Seika telah meraih pencapaian yang luar biasa. Menurutnya, mengalahkan makhluk seperti itu sangat sulit bagi seorang veteran. Namun, Seika dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Karena hal itu, dia memberinya hadiah 1 permintaan. Seika pun meminta izin pada ayahnya untuk mendaftar di Akademi Sihir Laudonea. Mendengar hal itu, ayahnya menyetujuinya. Tapi dengan 1 syarat, Seika harus lulus ujian dengan kemampuan miliknya sendiri. Kemudian, Seika punya 1 permintaan lagi, yaitu dia ingin mengajak Yifa untuk menemaninya sebagai pelayan selama di akademi. Namun, karena tidak punya bakat sihir, ayahnya sempat menolak. Tapi setelah Yifa menunjukkan kekuatannya memakai sihir, ayah Seika pun menyetujui hal tersebut. Yifa, もし君が僕と一緒に来たい。いかがですか、父上。いいだろう。 Mendengar hal itu, Grey tidak terima dan menantang Seika untuk berduel. Pemenangnya akan mendaftar di akademi dan yang kalah harus pergi meninggalkan rumah. Seika sama sekali tidak keberatan dan mereka akan mengadakan duel tanding sesuai dengan aturan umum kekaisaran. Namun karena tidak sabar, Seika ditantang Grey berduel di depan rumah malam itu juga, tanpa memperdulikan syarat yang diberikan oleh ayahnya. Grey beranggapan bahwa Seika hanya beruntung saja dapat mengalahkan monster tadi. Padahal itu semua sudah direncanakan oleh Seika. Beberapa bulan yang lalu, Seika menyelidiki monster apa saja yang ada di hutan itu. Kemudian, dia memerintahkan salah satu ayakashi untuk mengusirnya dari sarangnya itu. Tak lama kemudian, Grey langsung mengeluarkan sihir tingkat menengah. Tapi serangan apapun yang dikeluarkan olehnya tidak mempan terhadap Seika. Namun, Seika tak diam saja. Dengan memakai jimat Shinigami miliknya, Seika menguji pergerakan Grey dan membuatnya pingsan seketika. Kemudian, saat musim semi tiba, Seika dan Yifa akan berangkat menuju akademi. Karena ayahnya tidak ada di sana, dia hanya berpamitan dengan kakak Luff saja. Dan saat di tengah jalan, Seika memberi batu sihir kepada Yifa. Karena jika Yifa semakin kuat, maka Seika juga akan diuntungkan. Di sisi lain, ayahnya sedang memikirkan Seika. Dia teringat ketika ada seorang wanita yang menitipkan Seika di tengah hujan. Di negeri ini, bayi yang berambut hitam dan matanya juga hitam sangatlah langka. Ayahnya juga curiga dengan bola api biru yang Seika tunjukkan saat latihan. Selain itu, dia juga merasa ada kejanggalan ketika Seika melawan monster salamander kemarin. Dia merasa seolah-olah monster itu sudah keracunan.
Di tempat lain, Seika dan Yifa akhirnya sampai di penginapan. Sebelum mendaftar ke akademi, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Saat ini, Seika menjadi pemilik Yifa sepenuhnya. Makanya, Yifa berharap bisa terus bersama Seika untuk hari ini. Namun, Seika yang tidak paham dengan keinginan Yifa diberitahu oleh Yuki bahwa gadis itu menyukainya. Namun, Seika tidak mempercayai perkataannya dan dia juga tidak tertarik dengan hal yang seperti itu. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat menuju akademi. Tes pertama yang harus mereka lalui adalah mengukur kekuatan sihirnya masing-masing. Saat mendengar Seika berasal dari keluarga bangsawan, orang-orang berharap banyak padanya. Tapi semuanya langsung kecewa karena dia tidak punya energi sihir sama sekali. ではこちらに手を。4属性すべてに適性があるとしろ。いえ、僕には魔力がないらしいので。どうせコネで合格するつもりでしょ。 Kemudian seorang cewek berasal dari warga biasa mencoba untuk mendaftar. Ketika hasilnya muncul, dia memiliki energi sihir yang sangat kuat dan menguasai semua elemen sekaligus. Sehingga hal itu membuat para siswa yang lain menjadi terkejut. 受付する気がないならどいて。アミュ、平民。これは4属性？ Seika yang melihatnya merasa tertarik dengan kekuatan orang itu. Sekilas, dia merasa penampilannya mirip dengan orang yang dia kenal. Karena persiapannya terlalu mendadak, Yifa khawatir dengan hasil ujian tulisnya. Sedangkan Seika tenang-tenang saja dan mencoba menyemangati Yifa untuk memperbaikinya di ujian praktik. Dan saat ujian praktik tiba, setiap peserta hanya menunjukkan satu elemen saja. Kemudian saat giliran Yifa tiba, dia mengejutkan semua orang dengan kekuatan sihir api miliknya. Selain itu, dia juga menguasai sihir elemen angin yang sangat menakjubkan. Seika yang melihat hal itu dibuat terkejut olehnya, karena baru pertama kali melihat Yifa menggunakan sihir angin. ごめんなさい。非属性。ウィンドランス。また無影症。 Dan saat giliran Seika tiba, orang-orang sudah mengetahui bahwa dia tidak memiliki energi sihir. Mereka menganggapnya sebelah mata. Seika pun menunjukkan elemen api, bumi, hingga air dan es miliknya. Dan dia berhasil membuat semua orang kaget kebingungan. ファイアボール、はい。消えない。ストーンなんとか、アイシクルなんとか。すみません、僕は以上です。 Selain mereka berdua, calon murid yang namanya Amyu juga sangat berbakat. Dia berhasil menghancurkan semua objek dengan kekuatan miliknya. Kemudian, saat hasil ujian sudah dikeluarkan, Seika berada di peringkat ketiga. Yifa ada di peringkat kedua, sedangkan untuk peringkat pertama ditempati oleh Amyu. Setelah itu, saat mereka akan menghadiri upacara masuk akademi, di tengah perjalanan, Seika menemukan lingkaran sihir yang sangat mencurigakan. Untuk berjaga-jaga, Seika meninggalkan jimat shinigami miliknya sebelum mereka pergi. Kemudian, saat Amyu memberikan kata-kata sambutan, tiba-tiba saja ada monster yang muncul dari lingkaran sihir itu dan masuk ke aula sekolah. Mereka seakan-akan sedang mencari seseorang. Para siswa banyak yang berusaha melawan monster itu, tapi sihirnya sangat lemah, sehingga tak dapat melukai monster itu. Namun tiba-tiba saja Amyu muncul dan langsung menghabisi monster itu. Di saat Amyu sedang menghadapi para monster, Seika memeriksa lingkaran sihir di luar untuk mencari penyebab utamanya. Ternyata di sana dia menemukan iblis logam yang mampu memanggil monster lain dengan gerbang dimensi. Seika mengambil salah satu monster yang dipanggil oleh musuhnya dan dia mencoba menyerangnya dengan memakai beberapa jimat miliknya. Namun karena iblis itu memiliki kekuatan teleportasi, Seika pun berhasil dipojokkan. Beberapa serangan balasan Seika tidak mempan sama sekali. Lalu Seika mengeluarkan beberapa jurus mematikan miliknya dan tiba-tiba saja ここらでお開きだ。照明、水地。
ドラゴンを。 Setelah beberapa kekacauan yang disebabkan oleh para iblis mereda, Sheikah mulai menemukan tujuan yang harus dia capai, yaitu dia hanya perlu berteman dengan orang kuat dan mendapatkan bagian enaknya saja. Amyu berpotensi untuk menjadi orang terkuat yang dia maksud, tapi dia kesulitan berteman dengannya karena Amyu tidaklah ramah dan sangat sulit didekati. Lalu Amyu diminta oleh gurunya untuk membantu mengantarkan daftar nama sebagai persembahan. Sheikah pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Amyu. Dia menyuruh Yiva untuk menolak tugasnya, sehingga dia bisa menggantikannya. Kemudian saat hari upacara telah tiba, Sheikah berjalan berdua dengan Amyu menuju kuil yang ada di dalam hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan lingkaran sihir yang tiba-tiba aktif dan memindahkan mereka berdua ke dalam dungeon. Dalam kegelapan itu, Amyu dan Sheikah menyerang beberapa monster yang ada di sana. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga tak lama kemudian muncul monster yang tampak lebih kuat datang ke arah mereka. Amyu menghadapinya dengan percaya diri hingga dia juga terkena serangan yang cukup kuat. Dan saat Amyu pingsan, Sheikah mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia memanggil kelabang raksasa untuk melawan semua musuh yang menyerangnya. Setelah itu, Amyu pun terbangun dan karena melihat kondisi tubuhnya sudah baikan, Amyu bertanya apakah Sheikah bisa memakai sihir penyembuhan juga. Namun meskipun lukanya sudah disembuhkan, Amyu masih merasa sakit, terutama di bagian kepala. Ternyata rasa sakit itu disebabkan oleh efek kutukan. Tapi karena Amyu tidak menemukan tanda kutukan itu, dia meminta Sheikah untuk memeriksanya. Kemudian Sheikah mengeluarkan satu jimat untuk menggantikan rasa sakitnya Amyu. Lalu tak membutuhkan waktu lama, Sheikah dan Amyu pun kembali bergerak. Dan di penghujung jalan mereka menemukan ruangan bos. Di sana terdapat monster raksasa yang disebut sebagai naga. Kemudian mereka pun maju bersama dan mengalahkan monster itu. Setelah itu, Amyu mendekati Sheikah dengan gembira. Dia mengatakan kalau mereka berdua itu sangat cocok sebagai partner. Setelah urusannya dengan Amyu selesai, Sheikah mendatangi orang yang menjadi dalang penyebab semua ini. Sheikah tidak segan-segan untuk membunuhnya karena dia adalah mata-mata dari iblis. Sejak saat itu, tidak ada lagi serangan iblis di akademi. Sheikah dan yang lain bisa naik kelas tanpa terjadi insiden lagi. Namun, hal itu membuatnya sedikit kecewa karena dia sudah memasang jimat di seluruh penjuru akademi untuk berjaga-jaga. Kemudian, Yiva dan Sheikah dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Saat pertama melihatnya, Sheikah bisa menyadari kalau kepala sekolah itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah kurcaci yang termasuk golongan iblis. Alasan kepala sekolah memanggilnya adalah untuk menyuruhnya ikut turnamen yang diadakan di ibu kota. Sekolah akan mengirimkan murid baru yang bernama Mabel dan salah satu di antara Sheikah ataupun Yiva. Mengetahui itu, Amyu menjadi iri. Amyu merasa tidak puas karena tidak diajak. Dan saat mereka berjalan keluar gedung akademi, tiba-tiba saja Mabel menghadang dan menantang Amyu untuk berduel pedang dengannya. Dan karena Amyu juga sudah siap, mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. Setelah mengalahkan Amyu, Mabel memperingatkan Sheikah untuk mundur sekarang juga.
Dikarenakan menurutnya itu bukan turnamen biasa tanpa ada yang terluka. Tapi walau sudah diperingatkan, Seika tetap ikut turnamen. Akhirnya mereka pun berangkat menuju ibu kota dengan menaiki kereta kuda. Dan setibanya di ibu kota, Mabel langsung pergi begitu saja. Sedangkan Seika masih berada di dalam kereta karena masih mabuk perjalanan. Selang beberapa lama kemudian, turnamen ibu kota akan segera dimulai. Setiap peserta diperbolehkan memakai sihir atau senjata untuk menghancurkan amulet lawan. Dan setelah beberapa saat, pertandingan pertama akhirnya dimulai. Pertandingan itu diawali dengan Seika melawan seorang tentara bayaran. Dia merasa beruntung karena melawan seorang penyihir bangsawan. Di babak pertama ini, dia sangat yakin bisa membunuh 10 penyihir sekaligus. Mendengar hal itu, Seika berniat akan mengakhiri pertandingan ini secepat mungkin. Dan karena tak terima diremehkan seperti itu, akhirnya pertarungan pun dimulai. だからさっさと終わらせるってこと。陽の層、八景の術。 Di pertarungan selanjutnya, terjadi sesuatu yang sangat menegangkan, di mana salah satu peserta menghentikan pergerakan lawannya dengan menggunakan kekuatan matanya. Lalu dengan kejam, dia membunuhnya di hadapan semua orang. カイル選手、緩やかに距離を。本大会初の死者が出てしまいました。この奇妙な試合展開は。邪眼使いが。 Meskipun sudah memakan korban jiwa, pertandingan masih tetap dilanjutkan. Kemudian pertarungan selanjutnya adalah Seika lagi. Dalam pertandingan kali ini, Seika berhadapan dengan seorang penyihir yang menggunakan boneka dengan dilapisi beberapa kekuatan sihir. Seika menanggapi orang itu dengan sangat tenang. Dia memanggil Ayakashi Musang Sabit untuk menghancurkan boneka lawannya. Lalu setelah itu, musuhnya langsung ketakutan dan menyerah. それでは試合開始です。照明。かまいたち。あっという間に倒されてしまった。すみません、降参します。 Oke viewers semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga enjoy, jangan lupa bahagia. See you again and bye-bye.